Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah. Baik, kali ini kami ingin berbagi tips sedikit, yaitu tentang cara membuat rombel, ya, membuat ruangan belajar kelas sekaligus memasukkan siswanya untuk disimpatika. Baik, kali ini kita masuk dulu di akun sekolah, ya. Kita login di akun adminnya. Oke. Nah, di sini kita sudah login. Kemudian di sini kan ada, nah, di sini ada kelas, ya. Nah, sebelum ke kelas, kita urus dulu sarana dan prasarananya, ya, supaya kelasnya akan tampil nanti di sini. Nah, kita buat dulu yaitu di daftar ruangan, ya, di sarana prasarananya. Kemudian di daftar ruangan kita buat dulu, ya. Oke. Daftar ruangan. Nah, di sini kita tinggal kalau ada penambahan kelas 10 misalnya, ya. Nah, tinggal kita tambah saja di sini. Nah, tambah lokasinya adalah ruang kelas, kemudian sarana, nama sarananya kelas 12P seandainya, kodenya, ya. Kemudian jenis ruang kelas, luasnya, ya, seandainya di sini. Oke, dan kondisinya di sini untuk kondisi atap bagaimana, baik, ya. Kondisi dinding ini baik. Kemudian kondisi kusennya baik, ya, dan kondisi pondasi serta baik. Kemudian kondisi lantai baik juga. Nah, terus kita simpan. Nah, itu, ya. Nah, kita simpan. Setelah itu barulah kita masuk kepada kelasnya. Nah, di sini kelas. Di sini daftar kelas kita buat dulu untuk daftar kelas, ya. Nah, seandainya di sini kita ingin buat kelas yang 10, ya. Kelas 10, nama kelasnya kelas 10 Mbak Maya, ya. Kemudian kodenya terserah 0906, ya. Untuk tingkatannya kelas 10, kompetensi keahliannya IPS, IPA, agama, dan sebagainya, ya. Nah, tapi untuk kompetensi keahlian di sini kita harus tambahkan dulu di kurikulum, ya. Nah, kompetensi keahlian di sini untuk di oke, maaf tadi salah, yaitu untuk daftar di sini yaitu membuat kelas baru, kemudian di sini kelasnya, kodenya, kemudian kelas 10, seandainya kelas 12 ini. Kemudian kompetensi keahlian di sini kita bisa tambahkan di profil, ya. Nah, di profil di sini yaitu di kompetensi sekolah. Nah, kita bisa tambah seandainya kita tambah ada jurusan bidang kejuruan atau keagamaan, ya. Nah, kemudian bidang kejuruan di sini nama kompetensinya seandainya terserah saja, ya, kodenya. Kemudian kompetensi keahliannya umum di kelas seandainya 10. Nah, seperti itu baru disimpan. Nah, kita masuk lagi pada kelas. Di sini sudah kita buat di sini, ya. Tadi sini kita buat kelasnya, kompetensi keahliannya, kemudian kodenya, kemudian daya tampungnya, kemudian langsung saja pilih wali kelas di sini, ya. Yang mana saja yang ingin kita jadikan wali kelas. Baru kita simpan. Nah, kita simpan di sini sudah, ya. Kemudian barulah kita untuk siswanya, ya. Nah, siswanya kita masuk ke menu yaitu menu siswa dan menu alumni di sini, ya. Menu siswa dan menu alumni.
Oke, setelah kita masuk ke menu siswa dan alumni, di sini kita masuk pada menu siswa. Nah, menu siswa kemudian lihat daftar siswa. Nah, di sini ya. Nah, maka kalian bisa tambahkan saja untuk kelasnya. Nah, baru kita. Nah, di sini kan udah ada ya. Nah, unduh siswa, kemudian di sini unduh dulu ya daftar siswanya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kalian edit saja yang lama-lama, seandainya ada yang berhenti dan sebagainya. Di sini bisa kalian edit, bisa kalian hapus saja ya. Nah, hapus delete, tapi nanti untuk nomornya sesuaikan saja. Nah, untuk di sini jangan diganti dulu ya, biarkan seperti ini. Nanti kalau sudah masuk baru bisa kita edit ya. Nah, barulah kita di sini kita upload ya. Nah, baru di sini baru kita upload siswa. Nah, setelah diupload siswa, maka di sini dinyatakan berhasil upload siswa, ya kan? Semua bisa ya. Nah, kalau untuk penambahan baru bisa langsung klik saja tambah di sini ya. Nah, tambah nama lengkapnya siapa di sini, tanggal lahirnya dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu, kalaupun di sini mengharuskan untuk edit biodata, edit dulu biodatanya, yaitu seandainya dia naik tingkat ya, naik tingkat kelas 12 di sini, baru kita simpan saja di sini ya. Nah, seandainya dia sudah naik tingkat kelas 12, diedit, kemudian kita simpan. Nah, semuanya seperti itu. Kemudian barulah kita masuk ke menu kelas lagi di sini. Nah, masuk kelas, kemudian di sini ada daftar siswa. Nah, adanya di sini kelas IPS kita masukkan ya. Baru kita klik di sini. Ini klik tambah di sini. Kita tambahkan saja. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Sudah kita edit kelasnya tadi. Kita tambahkan saja semua. Seandainya di sini siswanya kelas 12 tadi ya. Oke. Kita tambahkan dulu di sini, barulah kita masukkan ke sini ya, masukkan ke kelasnya. Oke, baru kita tambahkan, yaitu di sini klik tambah. Oke. Nah, maka sudah masuk untuk di kelasnya. Kita cek untuk daftar kelas di sini, kemudian di daftar kelas 12 ya. Daftar siswa. Nah, atas siswa kelas 12 di sini. Nah, sini ya sudah ada siswanya. Nah, di sini sudah masuk. Nanti begitu juga selanjutnya ya, tandanya sini keagamaan. Seperti itu tinggal tambah saja. Tapi haruskan di sini harus kita sudah mengupload dulu untuk daftar siswanya ya. Nah, daftar siswanya kita sudah mengupload terlebih dahulu. Ataupun kalau kalian merasa ragu bisa satu-satu saja masukkan di sini ya. Tapi kalau untuk kelas sebelumnya, kalau udah sebelumnya tingkat 12, 11 ataupun tingkat 9, 8 ini tinggal upload saja ya. Kecuali yang kelas 10 ataupun kelas 8 ataupun kelas 1 ya. Nah, bisa kalian satu persatu isi saja di sini. Nah, sekian, terima kasih untuk caranya. Banyak sekali kekurangan ya, jadi mohon maaf, tapi setidaknya begitulah untuk cara kita menambahkan siswa di Simpatika agar nanti untuk liner di gurunya ya, yang sertifikasi atau yang dapat TIG dan sebagainya, supaya bisa linear dengan siswa, jumlah siswanya per kelas. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.